itu mau menginginkan sesuatu yang tinggi. Tapi Yesus bilang tidak. Yesus bilang tidak. Sebab saudara dan saya dipanggil bukan untuk membuat orang lain menyambut kita. Para murid itu dipanggil bukan untuk orang lain menyambut mereka, tetapi para murid termasuk saudara dan saya, kita dipanggil untuk menyambut orang lain. Kita dipanggil untuk menyambut orang lain, bukan orang lain menyambut kita. Itu adalah hamba. Sebagaimana seorang hamba menantikan tuannya datang, demikianlah juga kita sebagai murid Kristus, kita harus merendahkan diri sebagaimana seorang hamba menantikan tuannya. Saudara, menjadi orang Kristen, hal yang terpenting adalah kita mengenal Allah dan kebenarannya. Kita harus tahu siapa diri kita. Bahwa saudara dan saya adalah hamba. Saudara dan saya adalah orang berdosa. Saudara, di hadapan Tuhan, kita tidak begitu istimewa. Bukan karena kita orang benar, bukan karena kita orang hebat. Maka dengan itulah Yesus tertarik dengan kita. Allah tertarik dengan kita dan mengutus anaknya datang ke dalam dunia ini. Bukan itu, saudara. Tapi karena kasihnya yang begitu besar, Dia begitu mengasihi kita. Karena saudara dan saya mau jelek, mau keriting seperti saya, mau rambut air dan bla bla bla, kita semua adalah pembawa gambar Allah di dalam dunia ini. Harus selalu ingat akan hal ini. Saudara dan saya adalah pembawa gambar Allah di dalam dunia ini. Ketika orang-orang di sampingmu mengecewakan kamu, jangan lihat dia semacam ini iblis besar dari mana yang datang ganggu saya. Tapi di satu sisi, berdiri dan pandanglah kepada Tuhan, bahwa di hadapan Tuhan, saya dan kamu adalah orang-orang yang sangat menjijikan karena kita orang berdosa. Tapi Tuhan mengasihi kamu dan saya. Itulah sebabnya Dia rela datang ke dalam dunia ini. Saudara dan saya adalah orang yang berharga. Karena kita berharga, Tuhan datang untuk menebus kita. Nah saudara, ketika kita melihat bagian ini, para murid itu bahkan di dalam kesempatan lain, mereka berkata kepada Yesus, Guru, kami telah meninggalkan keluarga kami. Kami telah meninggalkan sanak keluarga kami, sahabat kami, dan kami mengikuti Engkau. Apa yang akan kami peroleh? Apa yang akan kami peroleh? Yesus bilang bahwa nanti kamu akan duduk bersama-sama dengan saya dan memerintah atas 12 suku Israel. Jadi menjadi pengikut Kristus, saudara dan saya jangan pernah menyesal karena menjadi pengikut Kristus. Selalu ingat bahwa janji Tuhan, Dia akan menyertai kamu, Dia akan mengasihi kamu. Janji itu tidak akan pernah hilang. Harapanmu tidak akan pernah hilang. Harapanmu akan tetap ada, asalkan kamu mau tetap setia mengiring Tuhan seumur hidupmu. Harapanmu menjadi orang Kristen, harapanmu menjadi pengikut Kristus tidak akan pernah hilang, akan tetap ada, asalkan saudara dan saya tetap mau mengiring Tuhan selama-lamanya. Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di hari ini mengajarkan kepada kita sekalian, supaya dimanapun kita berada, di tempat kita, di dalam gereja kita, atau di dalam organisasi di mana kita bekerja, kita harus melakukan segala sesuatunya karena kita tahu siapa diri kita. Kita tahu misalnya di dalam pekerjaanmu, tahu bahwa saya hanya seorang karyawan. Jadi sebagai seorang karyawan, saya melakukan tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang karyawan. Tidak lebih dari itu. Ingat bahwa jerih payahmu ketika kamu melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Itu diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi jangan melakukan segala sesuatu hanya untuk dilihat orang, hanya untuk menyenangkan orang, tapi lakukanlah segala sesuatu karena atas dasar kamu mencintai Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari tutup Alkitab kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang singkat ini, di mana kami boleh belajar firman Tuhan. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, ajarkan kami sekalian
supaya kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan. Kami boleh dapat menerima kebenaran-Mu sebagai kebenaran